Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dala dari Prodi KPI, Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 1 dari Fakultas Dakwah dan Humaniora Institut Agama Islam Sultan Muhammad Safiuddin Sambas. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video presentasi tentang dimensi aliran pemikiran Islam sebagai salah satu tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah pengantar studi Islam dengan dosen pengampu Bapak Manja MPD. Baiklah, langsung saja kita bahas ke materi yang pertama, yaitu pengertian dimensi dan aliran pemikiran Islam. Pengertian aliran dalam Kamus Oxford yaitu ideologi yang artinya suatu kepercayaan yang dianut oleh kelompok atau seseorang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ialah haluan, pendapat, paham atau politik, pandangan hidup. Pengertian pemikiran Islam yaitu pandangan atau kepercayaan dari kelompok atau seseorang terhadap Islam. Pemikiran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah proses, cara, perbuatan, memikir problem yang memerlukan dan pemecahan. Dalam proses pemikiran, seorang individu mengirimkan hasil penginderaannya terhadap suatu realitas yang ke dalam otak melalui alat-alat indera, dan kemudian menghubungkan hasil penginderaannya itu dengan informasi awal tentang realitas tersebut, hingga menghasilkan sesuatu yang disebut pemikiran. Dari pengertian dimensi aliran dan pemikiran Islam, dapat disimpulkan bahwa dimensi pemikiran Islam yaitu aspek atau cara untuk melihat sesuatu permasalahan pada pandangan atau kepercayaan dari kelompok atau seorang terhadap Islam. Sedangkan pengertian aliran pemikiran Islam yaitu suatu kepercayaan atau pandangan yang dianut oleh seorang atau kelompok yang bercorak Islam. Dimensi Islam terbagi menjadi 3, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Islam menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, berpedoman pada kitab suci Al-Quran yang diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimensi Islam mempunyai 5 penyangga rukun. Yang pertama, syahadat, kedua, sholat, ketiga, zakat, keempat, puasa, dan yang kelima, haji bagi yang mampu. Yang kedua, iman. Menurut bahasa, iman berarti pembenaran dalam hati, sedangkan menurut istilah, iman adalah membenarkan dalam hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, iman adalah kepercayaan yang berkenaan dengan agama, keyakinan, dan kepercayaan kepada Allah, Nabi, kitab, yang tidak akan bertentangan dengan ilmu. Dapat pula berarti ketetapan hati, keteguhan batin, keseimbangan batin. Sedangkan iman menurut pandangan para ulama terdahulu, diantaranya adalah pendapat Imam Al-Baghawi RA. Beliau berkata, para sahabat tabi'in dan para ulama sunnah mereka bersepakat bahwa amal salih adalah bagian dari iman. Mereka berkata bahwasanya iman terdiri dari ucapan dan perbuatan serta keyakinan. Iman bertambah karena ketaatan dan berkurang karena kemaksiatan. Yang ketiga, ihsan atau kebajikan. Dalam hadis yang disinggung di atas, Nabi menjelaskan ihsan ialah bahwa engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan kalau engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihat engkau. Maka ihsan adalah ajaran tentang penghayatan pekat akan hadirnya Tuhan dalam hidup, melalui penghayatan diri sebagai sedang menghadap dan berada di depan hadiratnya ketika beribadah. Ihsan adalah pendidikan atau latihan untuk mencapai dalam arti sesungguhnya. Karena itu, ihsan menjadi puncak
tertinggi keagamaan manusia. Selanjutnya, munculnya aliran pemikiran Islam, yaitu suatu pemahaman dari hasil pemikiran seseorang atau sekelompok orang mengenai Islam. Simpelnya, bahwa yang dimaksud dari aliran pemikiran Islam adalah paham mengenai Islam. Jadi, pemahaman tentang seputar agama Islam. Aliran pemikiran Islam itu ada pembagiannya. Yang pertama yaitu aliran teologi, aliran fikih, dan aliran tasawuf, di mana aliran teologi adalah kepercayaan dalam beragama, dan fikih yaitu aliran mengenai keibadahan atau ibadah, dan tasawuf adalah aliran atau pemahaman mengenai kebatinan. Baik, kita jelaskan sedikit lebih detail mengenai pembagian dari aliran pemikiran Islam. Yang pertama yaitu aliran teologi. Dilihat dari definisinya bahwa teologi atau kepercayaan dalam agama, teologi dilatar belakangi oleh masalah politik yang kemudian berkembang menjadi yang baru membuat masalah agama. Karena pada awalnya itu masalah politik di sini adalah masalah kedudukan kekhalifahan. Pembagian aliran teologi dibagi menjadi 4, yaitu Khawarij, Murji'ah, Qadariyah dan Jabariyah, dan Mu'tazilah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Teologi Khawarij. Secara etimologi, kata Khawarij berasal dari bahasa Arab yaitu kharaja, yang berarti keluar, muncul, timbul, atau memberontak. Asal mula kaum Khawarij adalah orang yang mendukung Sayyidina Ali, akan tetapi akhirnya mereka membencinya karena dua anggotanya lemah dalam menegakkan kebenaran, dan memilih menerima takhim yang sangat mengecewakan. Sebagaimana mereka juga membenci Muawiyah karena melawan Sayyidina Ali, khalifah yang sah. Yang kedua yaitu Murji'ah. Sama halnya seperti Khawarij, Murji'ah yang juga dilatar belakangi oleh masalah politik yaitu perebutan kekuasaan. Kata Murji'ah berasal dari bahasa Arab arja'a yarji'u, berarti menunda atau menangguhkan. Aliran ini disebut Murji'ah karena dalam prinsipnya mereka menunda menyelesaikan konflik politik antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Khawarij ke hari perhitungan di akhirat nanti. Karena itu, mereka tidak ingin mengeluarkan pendapat tentang siapa yang benar dan siapa yang dianggap kafir di antara ketiga golongan yang tengah bertikai tersebut. Yang ketiga yaitu Qadariyah dan Jabariyah. Qadariyah di sini bukan berarti Qadariyah yang ketetapan kekuasaan, tapi Qadariyah di sini berasal dari qudrah yang berarti kebebasan. Jadi, Qadariyah di sini disebutkan sebagai golongan free will atau free act. Kelompok Qadariyah juga percaya kepada takdir, akan tetapi takdir bagi mereka bukanlah bermakna nasib, melainkan bermakna kemampuan, kekuatan, atau kekuasaan. Sedangkan Jabariyah adalah paham yang menganut bahwa hidup manusia ditentukan oleh Allah dan manusia tidak mampu berbuat apa-apa. Ia tidak mempunyai daya, tidak mempunyai kehendak sendiri, dan tidak mempunyai pilihan. Dan yang keempat ialah Mu'tazilah atau Ahlu Sunnah wal Jamaah. Mu'tazilah sendiri pemahamannya adalah netral terhadap menentukan seseorang kafir atau tidak. Sedangkan Ahlu Sunnah wal Jamaah pemahamannya ialah tasawwuf atau pertengahan, tawazun seimbang, ta'adul adil, dan tasamuh atau toleransi. Aliran yang kedua yaitu aliran fikih dilatar belakangi dengan istilah awalnya qad intaha walal masalatu lam yantani. Jadi setelah wafatnya Rasulullah, wahyu kita putus. Jadi permasalahan semakin banyak.
Jadi, untuk mengatasi permasalahan tersebut, lahirlah pemahaman hukum syarat. Dan yang terakhir ialah aliran tasawuf. Aliran ini dilatar belakangi oleh pemahaman seseorang bahwasanya rasa cinta seorang hamba kepada Allah itu tidak hanya dibuktikan dengan melakukan sholat, puasa, dan zakat, tapi ada nilai dengan kebatinannya. Contoh orang yang tasawuf adalah orang itu akan mengasingkan diri dari orang-orang karena dia ingin membersihkan hatinya. Sekian penjelasan mengenai dimensi aliran pemikiran Islam. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebihnya mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.